Ini informasi penting yang memang berkaitan dengan thariqah-thariqah yang ada di Nusantara. Kita tahu beberapa hari yang lalu itu ada beberapa pengurus dari Majelis Ifta wal Irsyad dari Jatman yang mendatangi kantor PBNU Pusat, Pak. Itu dipimpin oleh Kiai Halwani. Ada 2 poin yang beliau tanyakan kepada PBNU, karena bagaimanapun juga Jatman ini adalah badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Ini catatan ya. Jatman itu berdiri itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Beda dengan Jatmi. Ada 2 poin yang dipimpin oleh Kiai Halwani dengan beberapa pengurus dan mursyid thariqah. Yang pertama, mengapa kepengurusan idarah Jatman ini kok belum berakhir, belum ada muktamar lagi, padahal 2023 di bulan September atau apa itu harusnya sudah ada muktamar lagi, Pak. Satu itu. Yang kedua, dari yang disampaikan oleh Kiai Halwani dan beberapa Kiai thariqah kepada PBNU itu meminta bantuan agar meluruskan sejarah berdirinya Jatman yang selama ini jelas-jelas sudah dibelokkan oleh Habib Lutfi. Itu ada di videonya. Lalu apa yang terjadi? Ini kita bisa melihat ada surat edaran yang resmi dari Jatman. Di sini ditulis Pekalongan 10 November 2024, gitu kan? Nomor A1332 garis miring 0 strip SR 2024. Sifat sangat penting perihal instruksi kepada Idarah Aliyah dan Idarah Wusta Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahmi Idarah Wusta Jatman yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya. Kalau dari perihalnya, sifatnya saja, ini jelas-jelas LBY ini sudah menentang badan hukum atau ketentuan daripada Nahdlatul Ulama, tentang PBNU. Kalau seperti ini gak sadar bahwa Jatman ini adalah badan otonom daripada Nahdlatul Ulama. Ini kalau saya bacakan panjang ya. Yang jelas dari beberapa rangkaiannya, orang-orang terkait yang mungkin merasa bahwa dia sudah terlalu jauh membelokkan sejarah Jatman, ini gak mampu untuk bertabayun, gak mampu untuk bertabayun. Ini kan bahaya. Padahal Kiai Halwani dengan beberapa tokoh itu meminta bagaimanapun tidak Jatman ini ibaratnya harus diluruskan oleh PBNU karena di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan setelah dicek gitu kan, badan hukumnya Jatman ini itu tidak bernaung kepada PBNU. Nah, ini sudah monggo bisa dicek, udah banyak beredar. Dan ini langsung ditandatangani surat edaran ini oleh Rois Am Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan mudir amnya Habib Umar Mutahhar. Nah, kalau begini kan wis jelas-jelas miliknya Habib, seolah-olah kan begitu. Kalau kita sebagai orang Jatman yang betul-betul merasa bahwa Jatman ini adalah banom daripada Nahdlatul Ulama, jangan hiraukan. Ini yang mengadakan acara silaturahim Idarah Jatman yang nanti di Surabaya, ini instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kenapa dilawan? Dilarang. Ada apa? Berarti kan begitu. Kalau kita lihat sampai dini hari, berarti orang-orang terkait yang sudah merubah sejarah Jatman belum bisa legowo atas pembohongannya, atas pemalsuannya sejarah Jamiah Thariqah Nahdlatul. Wah, ini harus betul-betul dilawan. Ini bahaya masa depannya. Kan begitu. Maka pantas pas saya jadi ingat kenapa dulu dari keturunan Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto sudah membuat surat resmi kepada Pekalongan untuk merevisi silsilah Syadziliyah, tapi sampai dini hari bertahun-tahun tidak dihiraukan dan tidak direvisi. Ada apa kan begitu? Duh, ini harus ditekankan. Bagaimanapun Jatman ini masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini resmi. Ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, karena kalau seperti ini justru nanti thariqah mau dibawa kemana? Dan seolah-olah Jatman ini sudah tidak mau berada di bawah naungannya PBN. Makanya beginilah yang kita ini kadang-kadang kalau menyampaikan hal-hal yang memang ini sebenarnya bukan abstrak lagi, ini sudah terbuka. Tapi kenapa gitu loh? Orang-orang kita ini masih mau aja dibodohin. Ini terlepas dari masalah kealimannya orang soleh atau tidaknya. Pembenahan sejarah ini penting, ini fundamental di dalam tubuh bangsa. Bahkan Kiai Halwani dengan tegas menyampaikan kepada ketua PBNU, dan yang ingin saya tanyakan kepada ketua PBNU dan meminta tolong itu adalah perihal berdirinya Jatman yang ketika dipimpin oleh Habib Lutfi hampir 20 tahun mimpin dia itu, kata Kiai Halwani. Berdirinya Jamiah Thariqah An-Nahdliyah ini sangat beda dengan sejarah yang aslinya.
Artinya dirubah. Dan sekarang siapa masa mau menyalahkan orang yang lain? Dan itu jelas-jelas. Dan kalau menurut kami, Kiai Khalwani dengan beberapa tokoh itu sudah benar ketika datang kepada PBNU. Kalau datang ke Jatman, gak mungkin. Kan begitu. Karena bagaimanapun juga Jatman ini terlahir di bawah naungannya Nahdlatul Ulama. Kita kenal, kecuali kalau Jatmi. Jatmi itu independen. Artinya badan hukumnya tidak harus bersandar kepada PBNU. Tapi kalau Jatman, makanya ada An-Nahdliyah, Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah. Itu menunjukkan bahwa Jatman anaknya atau badan otonomnya daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ayo, harus kita lawan, harus kita luruskan. Ini kan jelas kalau kita lihat. Instruksinya itu adalah instruksi kepada Idarah Aliyah dan Idarah Wusta Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahim Idarah Wusta Jatman yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya. Kalau orang itu orang alim, orang thariqah, apa salahnya kok bisa-bisa melarang orang silaturahim? Bukannya la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kalau orang sudah berani memutus silaturahim, maka haram baginya surga. Secara tidak langsung, yang membuat surat ini juga memutus silaturahim. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, apakah ada kemungkinan ketika memang itu silaturahim terjadi, terbongkarlah apa-apa di dalamnya yang sudah dibelokkan? Kan gitu. Kalau kita mau istilahnya memberi masukan, monggo. Kita beri masukan kepada orang-orang mereka yang bertengger di Jatman. Saya yakin ketika legowo dan mau membenahi sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan, umat tidak akan kemana? Justru akan menjadi hebat. Nih ya. Jadi mohon maaf saja tanpa mengurangi rasa hormat karena saya membaca nih dari poin-poinnya, waduh ngeri. Ini sudah berani menentang PBNU. Kalau pengen tahu nanti saya share dari poin-poinnya itu. Jelas-jelas Jatman yang dipimpin oleh LBY dengan instruksinya surat edaran ini untuk Jatman, Idarah Aliyah dan Wusta se-Indonesia melarang keras untuk menghadiri silaturahim yang diadakan oleh PBNU di Surabaya. Ini sudah menentang. Na'udzubillahi min dzalik.